warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Didi Anang Soeharto SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Kedunggalan beserta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi. Kepada Bapak Ibu dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kak Fajar Trianggoro kelas 12A. Kepada yang bertugas kami persilakan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Kak Muhammad Marcelo Irfan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Kedunggalar, Bapak Didi Anang Sunarto SPD MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan dan karyawati. Dan yang saya banggakan, yang teman-teman siswa-siswi dan seluruh panitia acara Maulid Nabi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Acara ini merupakan bentuk pengalaman ajaran Islam dan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan izin dan dukungan untuk menyelenggarakan acara ini. Tak lupa saya berterima kasih kepada siswa-siswi yang berpartisipasi sebagai panitia maupun peserta. Kami ingin mengajak hadirin semua untuk mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fatur Razi Rahmatika. Marilah kita nikmati acara ini yang mengusung sebuah tema, yaitu meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di era digital. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah perkataan dan kurang dalam acara ini. Semoga acara dapat berjalan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedunggalar kepada Bapak Didi Anang Sunarto SPD MPD. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Bapak dan Ibu guru serta karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Kedunggalar yang kami hormati, serta anak-anak semuanya yang saya banggakan dan saya cintai, serta khusus Ustadz yang nanti menyampaikan ustazah mengenai Maulid Nabi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, mari kita semuanya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak limpahan taufik, hidayah, inayah dan kesehatan sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai, mudah-mudahan nanti dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalian semuanya bisa mengambil hikmah dan hasil yang sangat positif demi pembentukan pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Ada beberapa hikmah yang perlu saya sampaikan.
Dengan momen penting ini, mari kita bisa mensuri teladani sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Kanjeng Nabi adalah salah satu orang yang sangat berakhlak. Di dalam pendidikan, bahwa kalian dikatakan siswa-siswi yang baik apabila akhlaknya ini adalah baik. Akhlak di dalam bidang apapun, bidang keagamaan, akhlak di dalam bidang hubungan kemasyarakatan, hubungan komunikasi, dan lain-lain, termasuk dalam kegiatan hari ini. Apabila kalian akhlaknya baik, pasti mendengarkan dan memahami apa yang nanti siapapun yang menyampaikan tausiahnya. Dengan seperti itu, berarti kalian adalah calon-calon pemimpin yang akhlaknya baik. Kalau akhlaknya baik, pasti agamanya pasti baik. Kemudian yang kedua, bahwa Kanjeng Nabi juga sangat terkenal kearifan dan kesabarannya. Sabar dalam bidang apapun, dalam menangani kasus, dalam mendidik, dalam menuntut ilmu, dan lain-lain, punya kesabaran dan motivasi tersendiri untuk mencapai hal yang terbaik. Kemudian yang lain lagi, bahwa kalian semua adalah calon pemimpin, dan Kanjeng Nabi adalah salah satu Nabi besar SAW. Ini adalah contoh pemimpin yang adil dan bijaksana. Ini makanya dari banyak hal yang bisa kita suri teladani. Dan harapan yang lain lagi, dengan peringatan ini kita bisa mempererat tali silaturahmi antara semua warga sekolah ini, sehingga timbul saling kolaborasi untuk melaksanakan dan bisa melakukan yang terbaik ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kalian adalah orang-orang yang berhati baik. Karena kalau hatinya baik, saya yakin semuanya, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu lakukan, pasti baik. Maka ini tidak mudah. Hati yang baik ini bisa kita tunjukkan dari tingkah laku keseharian kita. Mudah-mudahan dengan peringatan ini semuanya, kita akan meningkat keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sekaligus termotivasi tersendiri untuk mengembangkan sekolah ini sesuai misi yang saya inginkan dari sekolah ini, adalah terwujudnya generasi muda yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia, kemudian berketerampilan, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Ini semuanya sudah mencakup. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan misi sekolah ini bersama-sama, berkolaborasi dengan proses yang kita kembangkan, yaitu Semanik Bangkit Berprestasi. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati kalian semuanya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, yakni acara inti yang telah kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idoh Hasanah,
yang juga akan dilanjutkan dengan doa. Kepada Ustadz Ahmad Faturosi Rahmatika, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala rasulil nabiyil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran Ibu Guru yang setiap hari memikirkan kita semuanya, dari akhlakul karimah dipikirkan oleh para Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, dari mental pasti dibentuk dan dipikirkan dan diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, keteladanan pasti dicontohkan oleh Bapak dan Ibu Guru kita, serta pelajaran baik umum ataupun agama yang senantiasa juga kita serap dari Bapak dan Ibu Guru kita. Maka izinkanlah saya memberikan salam hormat kepada Kepala Sekolah dan segenap jajaran Ibu Guru. Semoga doa kita semuanya selalu tersampaikan kepada beliau. Bapak Ibu Guru diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, dan diberikan keikhlasan yang tulus untuk mendidik dan membersamai kita dalam pendidikan ini. Yang saya hormati juga adik-adik sekalian, siswa-siswi SMAN 1 Kedunggalar. Kenapa saya hormati? Karena sejatinya penuntut ilmu, siswa dan siswi itu juga memiliki kehormatan seperti Bapak Ibu Guru pula. Maka kehormatan ini harus kita letakkan paling atas. Bagaimana Bapak Ibu Guru menjaga kehormatannya dan siswa-siswi juga menjaga kehormatannya. Kenapa siswa-siswi kok terhormat? Kalian itu adalah orang-orang terhormat karena memiliki kehormatan. Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian semuanya untuk masih istiqomah dalam jalan thalabul ilm. Maka harus menghormati dirinya sendiri. Jika ingin terhormat, maka hormatilah dirimu sendiri. Karena kedudukan siswa, kedudukan siswi itu adalah kedudukan yang terhormat. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya apa, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah ibarah kitab dinyatakan, 1. Kun mu'alliman. Jadilah kalian seorang yang alim. Yang kedua, wa kun muta'alliman. Jika tidak bisa menjadi orang yang alim atau orang yang mengajar, jadilah orang yang belajar.
Yang pertama tadi apa? Kun mu'alliman. Yang kedua kun muta'al. Nek ra iso dadi guru dadi murid. Derajat yang ketiga di bawahnya adalah wa kun musmi'an. Jika tidak bisa menjadi guru, tidak bisa menjadi murid, makalah jadi pendengar. Maka jadilah pendengar. Hanya mendengarkan ilmu saja, kalian sudah ada di kedudukan yang terhormat ketiga. Yang ketiga, kalau tidak bisa menjadi musmi'an, yang pertama orang iso jadi wong alim, sehingga gak iso jadi guru, tapi saya gelem jadi murid. Yang ketiga, jadi pendengar. Maka hari ini saya himbau untuk teman-teman, jadilah pendengar yang baik. Jika tidak bisa menjadi pendengar yang baik, wakun musmi'an, wakun muhibban. Muhibban adalah orang yang suka, orang yang cinta. Orang yang cinta terhadap majelis ilmu itu sudah menempati kedudukan yang terhormat ketiga, keempat. Dan yang kelima adalah kedudukan paling hina. Wala takun khamsan, dan jangan jadi orang yang kelima. Sing kelima ki apa? Sing kelima ki seneng nang majelis ilmu ya ora, seneng ngrungokne ya ora. Terus ngaji kalau jadi siswa ya ora. Terus yang terakhir ya ora iso jadi wong sing ngajar. Maka jangan jadi orang yang kelima. Bersyukur kalian di kedudukan terhormat kedua menjadi seorang thalabul ilm. Maka jadilah pendengar yang baik. Ini perlu saya sampaikan. Ketika ada perkumpulan, konsep kita adalah jarum jatuh kedengaran. Coba jarum jatuh kedengaran. Nah, setiap siapapun yang berbicara di depan, kalian harus meletakkan kehormatan kalian sebagai seorang pelajar. Dia dengarkan. Siapapun yang berbicara di depan itu adalah gurumu. Itu adalah orang yang mulianya di atas kemuliaanmu. Kamu juga orang yang mulia dengan menjadi pendengar yang baik. Maka saya tegas tentang ini. Seorang siswa jika tidak menjaga kehormatannya, dia gagal menjadi siswa. Paham? Maka jagalah kehormatan kalian dengan menghormati orang lain. Setiap ada perkumpulan, jarum jatuh. Ini saya ulang-ulang. Saya kesini sudah sekian kalinya, betul? Dan yang saya sampaikan itu sampai ping 1000 kali. Setiap ada perkumpulan jarum jatuh kada. Apa yang dikatakan kepala sekolah tadi, kalian adalah pemimpin masa depan. Gagal jika pemimpin masa depan sidang DPR, sidang MPR, sidang guru dan lain sebagainya, kalian tidak bisa menghormati yang dibicara. Gagal. Maka saya tegas tentang ini, jarum jatuh kada. Biar kalian nanti jadi pemimpin yang betul. Jadi generasi bangsa yang betul. Betul secara akhlakul karimah, betul secara etika, betul secara adat dan istiadat. Harapan kita seperti itu. Maka teman-teman sekalian yang terhormat, izinkanlah saya mendoakan kalian, semoga kalian istiqamah dalam kebaikan, semoga terlindung dari gelombang-gelombang yang sangat luar biasa dahsyatnya, pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh setan, iblis, dajjal, laknatullah sedang menjangkit kita semuanya. Maka hari ini teman-teman sekalian, nuansanya adalah meneladani kepemimpinan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bilang semuanya, Sallallahu. Diterangnya, Sallallahu
wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kok nek ditanya kepanjangan SAW apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti masuk kuis itu kepanjangannya. Dengarkan sini teman-teman. Yang pertama saya sampaikan adalah bagaimana kita mentadaburi atau mengambil intisari dari Maulid Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul tahun gajah. Ini sudah disuarakan dan sudah disampaikan Bapak Ibu guru kita, bahkan orang tua kita ketika kita masih kecil sampai saat ini. Jadi dongeng-dongeng tentang Maulid itu setiap tahun kita dengarkan. Maka alangkah ruginya jika kita tidak bisa mendalami lebih dalam. Karena posisi kita sekarang sudah siswa dewasa. Kalau masih SMP, masih SD, wajar jika hanya mengetahui hal-hal yang berbentuk dongeng. Sekarang kita harus masuk ke dalam, kita harus mencari tahu siapa sih Rasulullah kita itu. Bagaimana sih peristiwa ketika lahir? Dan sampai apa sih yang harus kita teladani? Karena kita sudah dewasa dan semakin siswa itu dewasa semakin terhur. Maka isilah dengan ilmu-ilmu seperti ini. Ketika lahir, kenapa kita kok memperingati Maulid Nabi? Ada sebuah cerita tentang Abu Lahab. Siapa yang tahu Abu Lahab? Pamannya Nabi Muhammad sendiri. Dalam surat Al-Lahab di juz 30 yang bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada ma'aghna saya selana wa'amratuhu. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Apal semuanya. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, di dalam surat Al-Lahab ini dinyatakan bahwasanya Abu Lahab itu sangat dilaknat, sangat dibenci, sangat digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini yang menilai bukan manusia, tapi yang menilai langsung Allah. Sampai turun ayat tersebut untuk tabat siada, untuk melaknat Abu Lahab. Tabat siada, maka celakalah Abi Lahab wa tab, Abu Lahab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sungguh tidak berguna. Aghna anhu, apa kekayaannya, hartanya tidak berguna sama sekali. Ma'aghna anhu maluhu harta bendanya. Wa ma kasab, dan apa yang dilakukan. Sampai seperti itu. Di ayat terakhirnya akan masuk neraka kekal. Sifatnya Abu Lahab di neraka itu kekal karena beliau adalah seorang kufar, seorang kafir. Tetapi ada riwayat yang menyatakan, walaupun hadisnya dhaif, setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya. Ada ulama yang menyatakan Abu Lahab diberi minum di hari Senin ketika di neraka. Bayangkan ketika di neraka, orang yang kekal di neraka itu diberikan keringanan azab. Bahkan ada yang meriwayatkan diberi minum. Karena apa? Pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir, beliau merayani atau memerdekakan dua budaknya. Jadi Abu Lahab itu punya dua budak. Ketika Rasulullah lahir, dua budaknya dimerdekakan untuk membantu persalinan. Siapa ibu Nabi Muhammad? Siti Aminah. Wes budak loro
kowe saiki prei dadi budakku. Ewang ana persalinane Siti siapa? Siti Aminah. Waktu Nabi Muhammad lahir, pamannya yang seorang kafir senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu yang menyebabkan azabnya Abu Jahal Abu Lahab diringankan. Maka kita dengan memperingati seperti ini, jangankan orang muslim, orang kafir saja diberikan rahmat, diberikan barokah, diberikan pahalanya, dan diberikan keutamaan bulan mau. Lalu bagaimana kita merayakannya? Kita merayakan dengan memperbanyak sholat, karena sholawat itu adalah amalan yang paling mulia. Di antara amalan-amalan lain ada amalan yang sangat mulia, salah satunya adalah membaca sholat. Moko seneng maca sholat. Man sholat alaihi wahidan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan mengabulkan 10 hajatnya. Maka Allah akan mengabulkan 10 hajatnya. Hanya satu kali bersolawat. Dan masih banyak lagi fadilahnya sholawat. Maka majelis sholawat, majelis ilmu, majelis maulid sampai hari kiamat nanti harus tetap ada. Apapun problematikanya, bagaimanapun keadaannya, sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah dan juga penghormatan kita kepada tanggal lahirnya Nabi Muhammad, maka kita adakan maulid. Seperti itu kenapa kita mengadakan maulid. Yang kedua, ketika berbicara tentang pesantren, tentang sekolahan, maka kita harus berbicara tentang pendidikan. Lalu pendidikan yang seperti apa? Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan keteladanan. Maka tak gambarkan sekarang ini adalah krisis figur, krisis keteladanan. Bagaimana krisis keteladanan itu terjadi? Yang saya sampaikan di awal tadi, guru dan juga murid gagal menjaga kehormatannya sebagai guru dan murid. Mohon maaf, saya sampaikan, bagaimana murid bisa bercermin dari gurunya, sedangkan gurunya sangat rusak keikhlasannya ketika mengajar. Contohnya apa? Banyak. Seperti ini teman-teman. Kalau guru gagal menjaga kehormatannya, berarti dia gagal memberikan keteladanan kepadamu. Karena apa? Karena yang dianut guru saja bukan Rasulullah. Model yang diikuti oleh para guru bukan lagi Rasulullah, bukan lagi sahabat. Apa tadi ada yang bilang TikTok? Model figur sekarang dalam ponsel, meniru TikTok, meniru Instagram, meniru tren yang tidak tahu diambil dari mana. Maka konsep kesederhanaan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu harus kita teladani. Satu catatan penting teman-teman, dengarkan, ini sangat penting. Ketika Rasulullah itu dilahirkan, kemudian diangkat menjadi Rasul ketika tahun 40 tahun umurnya. Lalu ada umat yang langsung bertemu dengan Rasulullah. Jadi seperti ini ceritanya. Rasulullah itu kan seorang Rasul, dapat wahyu dari malaikat Jibril. Jibril diutus oleh Allah. Jadi ilmu dari Nabi Muhammad itu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah itu juga seorang mu'allim.
Dan kenapa kok dibilang sahabat, Bapak Ibu guru? Kenapa kok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang hidup ketika zaman Rasul, menyaksikan Rasul secara langsung itu dikatakan sahabat? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Seumuran? Ya enggak juga, enggak seumuran. Itulah yang harus kita maknai. Seorang guru dan juga murid itu bagaikan dua sahabat. Bagaimana Umar berperang langsung bersama Rasulullah, membersamai Rasulullah ketika perang. Bagaimana seorang Abu Bakar selalu dimintai pendapat oleh Rasulullah, padahal Rasulullah itu adalah seorang alimnya alim, intinya ilmunya langsung dari Allah. Inilah keistimewaan. Kalau guru masih ada batas antara guru dan murid, wah maka bahaya. Kowe santriku, kowe muridku, kamu harus sungkem kepada saya. Inilah ketika itu akal dan pikiran guru, hatinya guru dirasuki, sehingga yang masuk ke situ adalah setan. Begitu juga murid tidak bisa menghargai guru karena gurunya dianggap bukan sahabat. Halo, jika kalian sahabat saya, dengarkan kata saya. Kalian sahabat. Koncomu nek omong mbok rungokne, gurumu ora mbok. Ini bahaya. Karena menganggap guru itu orang lain. Karena menganggap guru itu orang yang lebih tinggi derajatnya atau bahkan dimusuhi sekarang. Banyak kasus-kasus yang insya Allah tidak akan terjadi di SMA N1 Kedunggalan ini. Kasus murid menuntut gurunya, salah kaprah. Murid tidak paham bahwasanya guru adalah seorang sahabat. Figur yang kamu teladani adalah gurumu sendiri, sahabatmu. Ada kejadian murid membentak guru, bahkan murid menganiaya guru, terjadi atau tidak? Halo, itu terjadi karena apa? Karena adanya jarak antara guru dan murid, sehingga guru semena-mena terhadap murid dan murid tidak bisa menghormati guru. Maka tidak ada salahnya ketika kita mentaamuli, oh sahabat itu satu sama lainnya saling menguatkan. Abu Bakar menguatkan Rasulullah, Rasulullah menguatkan Abu Bakar. Itu yang terjadi. Umar bin Khattab dengan ketegasannya melindungi dakwah Rasul ngerem emosi Umar bin Khattab. Itu yang terjadi. Sehingga jika ingin harmonis, tetap kedudukan guru itu lebih mulia daripada murid. Murid akan mulia jika menghormati gurunya. Dengan konsep persahabat, saya ini ngetren makan bareng bersama wali kelas, bukber bersama wali kelas. Itu yang bukber coba diniati, yang makan bareng diniati untuk merekatkan sinergi antara hati guru dengan hati karena ini yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu ketika mengajar, Rasulullah ketika menyampaikan dakwahnya itu tidak berjarak seperti ini, tapi seperti ini. Feedback ya, seperti ini. Nah, di depannya, bahkan di Arba'in Nawawi yang pertama ada seorang Arab, murid yang datang dari jauh, duduknya seperti ini. Lihat, kamu yang betul sini. Duduknya nempel antara lutut dengan lutut, maju. Nah, dekatnya para sahabat dengan Rasulullah itu seperti ini, para bapak ibu guru, para adik-adik sekalian. Jajal bapak ibu guru, tahu ngedai muridnya seperti ini? Ya maksudnya sesuai judul. Sing tak contohnya ini, ora ini. Bahaya bu. Ini gambaran antara kedekatan Rasulullah dengan para sahabat.
rungokno aku. Nduk, kowe kaderku rungokno aku. Sehingga ketika sudah dekat antara murid dan guru seperti ini, setan orang itu jarak. Ini hanya gambaran gitu. Gambaran. Yang dimaksud adalah hatinya. Seorang murid ketika budal berangkat dari rumah berniat ikhlas menerima ilmu, seorang guru ikhlas menyampaikan ilmu, akhirnya ada alakoh, ada keterkaitan hubungan batin antara murid dan guru. Ini yang sekarang sudah tergerus. Guru budal sing diurusi sertifikasi ngapunten nggih napa nggih niate sing anu ke ilang naudzubillah. Muga-muga untuk guru SMA 1 Kedunggalan murid niate salah wis balik om engko kena mericomu. Murid berangkat dengan niat yang sah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga hari ini si Claudia bersedia menerima cintaku di sekolah. Palsu. Kamu berangkat sekolah itu niati ikhlas menerima pelajaran dari guru. Dan guru bismillah diniati ikhlas menyampaikan pelajaran kamu. Kalau tidak ada niat tersebut, maka hubungan antara guru dan murid hanya sebatas pertemuan, hanya sebatas kandang-kandang orang dari hati ke hati, mata dengan mata, fisik dengan fisik, tidak ada hati yang ikatan hati yang terjalin. Halo, tak tekoi sesuk budal sekolah niate apa? Saya jadi ingat ada lagu malam minggu kita, anak muda mengatur rencana. Sing rencanane kok diatur semalam saja, dampaknya biar kamu. Saiki 2 hari mengatur rencana malam 1 dan malam ini. Moga-moga mengatur rencana aku setu free pay tak melu ngaji dengan Mas Mada yang peh rokok ngono. Moga-moga kaya tapi mbok cacah saiki. Jadi seperti itu ya. Sherlock tak parani. Oke. Tak tantang jadi. Ya teman-teman, maka keteladanan Rasulullah yang harus kita teladani pertama adalah akhlakul karimahnya. Apapun bisa diteladani. Kamu 1 hari dari bangun sampai tidur lagi itu ada adab dan akhlaknya sesuai dengan Rasulullah. Mendapatkan seperti ini dari mana? Dari belajar. Maka jangan kamu sibukkan dunia kamu dengan yang ecek-ecek, dengan yang sia-sia. Sibukkanlah dirimu dengan pengetahuan agama. Ben padang dalane jembar ibu. Ya, seperti itu ya. Kalau masalah keteladanan, figur kita adalah Rasulullah. Yang perempuan teladani Rasulullah, walaupun Rasulullah seorang hamba laki-laki, tapi kalian teladani. Tidak kita itu pakai jilbab Rasulullah enggak. Teladanilah para ummahatul mukminin, para istri-istri Rasulullah, para sahabat-sahabat di zaman itu. Teladanilah Aisyah radhiyallahu anha dan lain sebagainya, banyak teladanan. Maka hindarilah teladan-teladan atau figur-figur yang membawamu jauh dari agama. Sing wedok mengidolakan jungkok, via valen dan lain sebagainya. Sing lanang mengidolakan sopo? Cristiano Ronaldo. Wis jelas ngarepe Cristiano Ronaldo. Orang Kristiani. Teladanilah yang muslim-muslim. Kiai Haji sopo namanya? Wis banyak figur kiai yang harus kita teladani. Maka
dari agama. Saiki model rambutnya sing ngawur lho. Kamu belah tengah berdiri. Kilo. Ngarepnya wong kuduan. Nah, kamu. Nah. Berdiri. Kamu, jangan disurai. Kamu cukur ada modelnya yang ditiru apa enggak? Tapi kamu orang yang sama. Rasulullah itu sisirannya belah tengah. Orang yang sama. Sesok cah semari belah tengah semari. Ini saya temukan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu sisirannya belah. Ya duduk. Tapi rambutnya Rasulullah itu selalu berminyak, walaupun nggak diminai, selalu berminyak. Bahkan netes dari ujung-ujung rambutnya itu kok rame. Saya wes sing sesuai dengan sunnah Rasul rambut seperti itu. Rapi loh. Bapak Ibu guru rapi kan? Rapi. Sing rambutnya ngawur sapa iki? Sing mulet iki sapa? Katanya yang mulet pasti kepelet. Perempuan jangan gitu, sorry ye. Nggak, mulet kok kepelet apa? Mulet melu Jeffrey Nicole, nggak masuk. Ya. Pokoknya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, Rasulullah itu memberikan teladan. Di mana kamu dapatkan ngaji yo? Selalu sukailah majlis-majlis ini. Yang perempuan, bedakan antara menutup dan membuntel. Hijab gunanya untuk satrun, menutup, bukan membuntel. You know botol kecap? You know botol kecap? Botol kecap itu jika dibuntel menggunakan daun pisang, maka bentuknya tetap botol kecap. Tetapi kalau ditutup dengan daun pisang, maka bentuk botol kecap itu tidak kelihatan. Seperti itu. Saya bedakan antara membuntel dan menutup. Hijab fungsinya untuk menutup apa membuntel? Saiki tutupan karena suatu saat kita akan dibuntel. Kapan kita dibuntelnya? Digoreng. Sesuk nek wis mati bakale dibuntel. Makanya auratmu saiki tutupan. Sesuk sing bagian buntel kuwi wis enek dhewe. Dari mana keteladanan itu kita ambil? Dari Rasulullah dan sahabat-sahabat. Maka teman-teman, hindari figur yang tidak jelas. Hindari figur yang tidak jelas. Karena itu menjauhkan kalian dari teladan utama kita, yaitu Rasulullah. Wes gak zamane nak domengi Rasulullah ki biyen ngene-ngene, gak zamane. Saiki golek ana dhewe Rasulullah itu seperti apa? Akhlaknya seperti apa? Lemah lembutnya seperti apa? Bapak Ibu guru, marah itu wajar atau tidak? Marah itu wajar atau tidak? Manusia Ibu. Marah, bercanda, terus apa lagi? Nangis, sedih, itu semuanya fitrahnya manusia semuanya punya marah, manusia semuanya punya jengkel, manusia semuanya punya sedih. Tapi sedihlah, jengkellah dengan teladan yang baik. Yang tidak wajar itu adalah pengambilan sikap ketika kita marah. Terus bagaimana kita mengambil sikap yang baik? Contohlah teladan-teladan yang ketika marah dia tidak bersuara. Ketika marah dia duduk masih marah dia berbaring. Sudah
Halo. Manusia itu akan mengambil sikap tergantung siapa yang ditiru. Anak-anak sering main game, Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Secara tidak langsung dia meniru karakter-karakter yang ada di film ataupun di video game tersebut. Sehingga ketika dia marah, yang diluapkan atau pengambilan sikapnya mengikuti figur-figur yang sering ditonton. Maka beruntunglah kalian yang sudah mengetahui Rasulullah secara akhlak dan juga keteladanannya. Seperti itu. Teman-teman yang sekalian yang berbahagia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita juga harus bercermin kepada diri kita sendiri. Halo. Ini yang masih mau ngobrol guyon saja ini siapa tuh? Ini anak SD apa anak SMA ya? Saya ini tanah zamannya ngono kuwi. Cah SMA cah SD tanah ya zaman. Kan maju. Oke. Sekali lagi kalau ada yang ini tak suruh maju, oke? Silakan jarum jatuh kedengeran. Teman-teman sekalian, kita hari ini harus mengukur diri kita sendiri. Sudah sampai manakah kita meneladani Rasulullah? Kualitas kita beragama bisakah menyelamatkan kita dari azab neraka dan juga azab kubur? Itu yang harus kita ta'amuli. Sehingga kamu tidak sembrono. Kenapa anak-anak SMA, usia-usia SMA sampai kuliah dia sembrono? Karena dia tidak ingat bagaimana mati dengan baik. Rata-rata kita disibukkan bagaimana hidup dengan baik, bagaimana menjalani kehidupan dengan baik. Kita disibukkan dengan itu sehingga lupa bagaimana mati dengan baik. Usikum wa iyaya astagfirullahaladzim. Dengan seperti ini saya menasihati diri kita sendiri. Sesungguhnya orang yang bernasihat itu satu jari mengacung ke depan. Nih lihat, orang yang memberikan nasihat itu satu jari menunjuk ke depan. Jari yang lainnya menunjuk ke siapa? Diri kita sendiri. Kalau kamu pengen bahagia dunia akhirat, sering-seringlah berbagi nasihat. Bapak Ibu guru harus paham konsep ini. Selain Bapak Ibu guru juga saya menasihati para siswa ini, saya juga menasihati diri saya. Nah, seperti itu. Sopo sing ngomong, maju tenan iki. Maju tak kasih pertanyaan, tidak bisa push up 1000 kali. Kalau bisa, suaranya sopo? Ini kalau suaranya kelas D. Ica. Biasa. Ya teman-teman, kita harus mengukur diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa dewasa, suatu saat kita akan lulus dari sekolah ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Diri kita. Maka masa-masa SMA ini bekalilah diri kalian dengan pagar yang sangat ketat, sehingga kalian tanpa penjagaan dari guru, tanpa penjagaan dari orang tua, kalian bisa menjaga diri. Dengan apa menjaganya? Nih tak bilangin. Di maulid ini kita harus paham bahwasanya yang bisa menjaga kita adalah amalan-amalan kita. Yang bisa menjaga kita adalah ilmu kita. Mengapa harus mengambil teladan yang lain sedangkan ada teladan yang baik, yaitu Rasulullah? Maka ketika meniru Rasulullah, kalian tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak membatasi kalian, tidak membentengi kalian. Ini gimana mau paham, mau ngobrol dewe-dewe? Halo? Ini habis waktunya untuk mengingatkan orang-orang yang ramai. Dengarkan. Kalian jadilah pendengar yang baik, agar ilmu yang kalian serap
satu itu. Seterusnya akan kalian cari sendiri. Ya. Di Maulid ini marilah kita bersama-sama meneladani kepemimpinan Rasulullah. Jika tidak bisa membentengi kita dengan hal-hal baik, dengan sunnahnya Rasulullah, dengan akhlak-akhlaknya Rasulullah yang senantiasa kita tiru, maka mustahil yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi akan berhasil. Kita kader-kader pemimpin, kita pemimpin masa depan. Iya jadi pemimpin, tapi pemimpin yang piye? Pemimpin yang sesuai syariat, sesuai agama atau tidak? Sekarang banyak orang yang memimpin tanpa bekal. Banyak kan Pak? Banyak kan Bu? Karena di masa dia sekolah sibuk dengan hal-hal yang ecek. Mari kita sama-sama usikum waya yang meneladani Rasulullah, agar kita mengambil sikapnya bijak, mengambil sikapnya baik dari pribadi Rasulullah. Ini malah tekan kelihatan loh dari siapa yang demek-demekan irung, cewek-ceweknya kelihatan. Apalagi tentang akhlak. Pahami akhlak agar kalian terhormat. Rasulullah terhormat itu karena akhlakul karimahnya, bukan karena hartanya. Rasulullah terhormat itu karena keteladanannya, bukan karena dia punya, bukan karena nasabnya. Coba nasabnya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo nasabnya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga nyanyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allah sampai Kanjeng Nabi. Sallu ala Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Thank you.
bersolawat 1 kali, maka Allah akan memudahkan dan mengabulkan hajat kita 10 hajat. Ada juga riwayat yang menyatakan kalau kita bersolawat 1 kali, Allah bersolawat kepada kita, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Kalau kita bersolawat 10 kali, Allah akan bersolawat kepada kita 100 kali, dan lipatannya. Maka bersolawatlah agar hidup kita tenang, agar hidup kita tentram. Selain itu, sholawat adalah amalan yang paling mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah itu juga melantunkan sholawat. Maka ketika ada kisah Nabi Adam itu diciptakan langsung menduduki surga. Ketika di surga, Nabi Adam merasa kesepian. Kemudian diciptakanlah siapa? Siti Hawa. Satu pertanyaan yang bisa tak berikan satu kitab, terserah mau pilih yang mana, ini tak kasih kitab. Satu pertanyaan yang bisa jawab angkat tangan, oke? Ini langsung ke kuis ya. Nanti kita doa setelah kuis. Hadiah yang itu. Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Siti Hawa diciptakan, otomatis mereka berdua melalui proses nikah. Dinikahkanlah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Apa pertanyaannya? Apa mahar yang diberikan Nabi Adam kepada Siti Hawa? Ada yang tahu? Halo. Itu ngangkat tangan apa diangkat sama temannya? Ya itu. Ayo maju di sini. Dengarkan. Apa mahar yang diberikan Nabiuna Adam alaihissalam kepada Sayyidah Hawa? Membaca sholawat. Baca sholawat kepada Siti Hawa. baca sholawatnya kepada Nabi, dimaharkan kepada Siti Hawa. Jadi mahar pertama pernikahan di dunia ini, pernikahan itu syariat surga. Di surga, karena belum ada emas perak, belum ada uang rupiah, seperangkat alat sholat dibayar tunai tidak ada, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kamu boleh mendekati siapa tadi? Istrinya. Kamu boleh mendekati Siti Hawa. Kamu sah menjadi pasangan suami istri di surga. Tapi berikanlah Siti Hawa mahar. Lajeng maharnya kamu Gusti Allah. Bersolawatlah kepada Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad sudah diciptakan apa belum? Belum. Sudah diciptakan apa belum Nabi Muhammad? Belum diciptakan di dunia. Belum diciptakan hidup. Nabi Muhammad itu belum diciptakan. Tapi Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad itu sudah diciptakan sebelum dunia dan seisinya ini diciptakan. Bahkan sebelum malaikat diciptakan, sebelum iblis diciptakan, nurnya Nabi Muhammad sudah diciptakan. Monggo dipilih kitabnya sing tunjukkan ke teman-teman dulu. Diwaca iki kitabnya apa? Kitabnya namanya Ta'lim Muta'alim. Sopo sing wis ngaji iki? Ini kitab Ta'lim Muta'alim tentang adabul alim wa muta'alim, tentang adab guru dan murid. Ini nang pondok-pondok salaf diajarnya satu FTS, enek sing diajarnya SD. Yo, kamu bisa baca Quran toh?
Ini dibaca. Nanti kalau nggak tahu tanya Bu Indah. Ini artinya apa Bu? Kalau nggak tanya Pak Guru, ya. Ya Pak Guru. Insya Allah bermanfaat. Tersebut. Ya, itulah fadilah-fadilah dari sholawat. Kita itu bersolawat kepada ahsanul khalqi, seorang yang diciptakan sempurnanya manusia. Nanti kamu kalau nganggur daripada main game, daripada scroll, kamu cari buku atau konten yang menerangkan tentang kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitabnya apa? Halo? Syama'il Muhammadiyah. Ini bukan kitab Muhammadiyah, itu bukan. Syama'il Muhammadiyah itu menjelaskan tentang bab-bab ketika Rasulullah hidup. Oh, contohnya kaifa sa'li Rasulullah, bagaimana rambut Rasulullah, itu dijelaskan di Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana senyumnya Rasulullah, itu dijelaskan di Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana cincinnya Rasulullah. Nah, kamu ngadet, maju deh. Nah, maju sini. Ini bocahnya berakik seperti saya. Tunjukkan pesonamu. Cek kodam. Rawa rontek. Orang yang pakai ini, we niru sopo. Sik tak tekok iki. Kowe niru sopo nganggo ngene iki? Boten enten. Rugi. Dia melakukan sesuatu tapi tidak tahu dari mana dia melakukan. Yang benar aja. Rugi deh. Diriwayatkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, riwayat Bukhari dan Muslim juga ada. Nabi Muhammad itu takhotama. Beliau Rasulullah itu mengenakan khotam, mengenakan cincin. Tapi orang yang gini, nek menungso biasa yang gini lah, Kak Bowo. Kalau Nabi Muhammad itu beliau bercincin di kelingking. Wa kana khotamu min habasyi, dan cincinnya itu batunya dari Habasyi. Habasyi itu Afrika. Dan di cincinnya dituliskan paling bawah itu Muhammad, atasnya Rasul, atasnya lagi Allah, Rasul, Muhammad. Tulisannya seperti itu. Gunanya cincinnya Rasulullah juga batu. Maka wong tuwek-tuwek, kiai-kiai, Habib Umar, Habib Soleh Tanggul itu menggunakan akik. Kalau akiknya Rasulullah itu difungsikan sebagai stempelnya rojo, digunakan untuk stempel. Maka ketika kamu memakai seperti ini, kamu sedang menjalankan sunnah. Tak tekoki watune apa? Rawa roti. Nyiblorok. Siapa yang terhasut oleh cek kodam siapa? Mas bahaya. Pak Guru, Masya Allah. Pak Guru bukan lagi cek kodam, pengisian kodam. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jadi kamu sedang bersunah ya? Sesok akian kabeh sunah. Saya sunah orang kok. Apa makainya, niatnya dalam hati kamu tahu asal usulnya menggunakan ini, maka kamu mendapatkan pahalanya sunnah. Kamu sholatnya di kiblat, ngerti nyapa ngadep kiblat, manut Rasulullah, kamu mendapatkan pahala sunnahnya. Walaupun ngadep kiblat itu wajib. Seperti itu ya. Waktunya apa sih kok? Biasa. Waktunya waktu kali. Yang penting kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah, maka akan dapat ganjarannya sorban sunnah apa enggak? Duduk. Kayak cah gumbel tuh kayak ada. Aja dicepat, maju ngarep kene. Mas Gu, depan sini. Mas Gu.
salam ya deh. Iki sorban dinggo nang iki melu sapa? Boten kertas. Padahal nggo tutup rambut. Apa rambut opang? Ora kramasan. Iki guwento iki tenan. Kawit aku awal ning kene 2000 berapa? Kamu kelas 1 ya? Kelas 1. Iki wis cah guwento tenan. Karo sapa? Sapa sing kae lemu kae lho. Orang yang mengenakan sorban ketika sholat, ini sorbanan Jumatan ya, ke Jumatan ya sorban. Mic-nya tak taruh. Wes manjing sholat Jumat. Allahu Akbar komat. Ki nggo sorban. Sorban ki fungsine dienggo sajadah apa piye? Turu malah. Sunnahnya menggunakan sorban ketika kamu ngaji, kamu tahu, kamu membawa sorban tidak dijadikan sajadah, tetapi ya disorbankan. Sorban itu gunanya sunnahnya seperti ini. Atau seperti ini. Dah, dirikan sholat, maka kamu mendapatkan sunnahnya sorban. Yo, yang lanang-lanang, go sorban digo sajadah, rugi. Punya sorban dikenakan anu mas, adatnya orang ngono nek kene dikira kiai atau alim. Enggak, itu hanya gambaran masyarakat saja. Apalagi kalau ditaruh di kepala, artinya dia mumet. Bukan lagi jadi sunnah, dia jadi mumet. Gak apa-apa, style. Moga-moga setelah ini orang-orang yang pakai cincin, pakai sorban, ketika tadabbur maulid membaca kita push. Waktunya apa? Ini getah kati layu. Ini dienggo mancing ini cincinnya. Waktu trinil. Saya kodam. Ya wis, moga-moga pas dilakoni nek enek sanate Kanjeng Nabi insyaallah barok. Peci. Kanjeng Nabi pakai peci enggak? Nah, saya gak bisa ya. Berdiri, sini. Ya salam maju. Ini saya ini berimajinasi, wis nganggo ngene iki, diikat kene iki, budal sholat Id. Saya jadi artis anyar. Pokoknya gamisan pakai sorban seperti ini, budal Jumatan pas komat. Bahaya, sangat sunnah. Cincinnya 5 Hotman Paris ini. Ya. Rasulullah, apakah pakaian Rasulullah seperti ini? Katanya sunnah. Nenek-nenek yang katakan Rasulullah ini cingkrang ini. Apa harus cingkrang? Terus nek awake dhewe nganggo celana ngene iki dosa. Ya tidak. Boleh mengikuti sunnah, tapi harus paham sanadnya dari mana. Terus dalilnya apa harus paham. Kamu pakai jubah melu-melu apa ngerti sunahnya? Melu. Hari ini mungkin melu-melu, tapi insya Allah kedepannya masih ngaji. Boleh ilmunya nyapa kok awal dia nganggo barang-barang yang seperti ini. Ya moga. Mau hadiah nggak? Jukuan setak sliding. Iya, diwaca tapi begini doa dan zikir nanti akan ada. Mau, ambil. Nah, seperti itu. Nah, gue jimat nih. Nah, di sini. Nah, ini tak jelasnya Caca. Tampilkan. Ini kita tipis. Ikra. Astagfirullahaladzim. Ingin berkata kasar ya. Baca apa nama kitabnya? Qalbul Quran. Benar kan? Ini dia yang ambil berarti harus segini deh. Qalbul Quran itu qalb artinya hati. Quran itu ya Al-Quran. Jadi setiap surat atau setiap
dalam Al-Quran itu ada berapa surat? Banyak. Setiap surat itu ada ayat pusakanya. Kalau ayat pusaka itu dijadikan amalan, maka amalan itu akan mengikuti apa yang dia hajatkan. Kayak yang surat Yasin ada salam qaulan rabbil rahim tabtazu yaumayil mujrimun waca ping 1000 mubeng omah iso dienggo pager omah. Mas itu khurafat, enggak apa namanya? Kejawen itu apa namanya? Bid'ah. Enggak, itu enggak bid'ah. Selagi yang diamalkan Al-Qur'an, yang ditiru adalah Kanjeng Nabi dan juga sahabat-sahabatnya, maka menjadi amal ibadah. Nah ini kalau bul Quran ini kitabnya tipis. Kowe nek rane aku ngene iki ra ngerti bae. Isinya intisari dalam Quran. Nah, kiko diwaca, nek ra ngerti teko aku. Ya, wis, duduk. Nanti saya yang memberikan pertanyaan, Ustadz yang sebagai jurinya. Oh, Nggih, ngaten. Saya minta 3 orang maju. 3 orang maju. Malah pulang berdek. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Faturasi Rahmatika atas mauhidul hasanah yang telah diberikan.